mengasosiasikannya dengan mahkota yang dipakai oleh raja-raja zaman dulu. Ya. Ini visualisasi dari saintis yang pertama kali menemukan virus corona. Dan virus corona ini dari sisi genomnya itu adalah single-stranded RNA, jadi bukan virus DNA, dan dia single strand, bukan segmented. Kemudian polaritinya adalah positif, artinya dia identik dengan messenger RNA. Kemudian panjang genomnya itu kurang lebih 30.000 kilobase pair, ya mungkin range-nya antara 29 sampai 30.000 sekian. Kemudian karakteristik yang lain adalah seringnya terjadi rekombinasi antara dua strain atau beberapa strain coronavirus yang menginfeksi sel host yang sama. Ya, yang ini nanti akan berkaitan dengan terjadinya strain-strain rekombinan yang baru yang nanti akan melakukan cross species transmission. Nah, kemudian karakteristik yang lain adalah pada saat replikasi dia memiliki strategi khusus untuk mentranslate structural proteinnya, yaitu S, E, ya, dan M atau N, ya, dan ini mereka lakukan dengan mensintesis yang disebut dengan subgenomic viral mRNA. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika menjelaskan tentang replikasi virus corona. Nah, kemudian virus corona ini tidak hanya menginfeksi human, tapi juga menginfeksi animal. Berbagai macam hewan bisa diinfeksi oleh coronavirus, sehingga karena dia ini menginfeksi banyak sekali jenis hewan, maka ada kemungkinan untuk zoonotic transmission. Ya, dan ini kita telah mengenal, ya, ada SARS, ada MERS, ada SARS-CoV-2, bahkan semua strain coronavirus yang menginfeksi manusia, dan sampai hari ini kita mengenal ada 7 strain coronavirus yang menginfeksi manusia, ya, SARS-CoV-2 ini adalah strain ke-7, maka semua 7 strain coronavirus itu kalau dilacak asal-usulnya semua berasal dari animal coronavirus. Jadi semua corona yang kita kenal menginfeksi manusia, semuanya adalah hasil dari zoonotic transmission event. Nah, coronavirus ini masuk ke dalam ordo Nidovirales, ya, dan ordo Nidovirales ini memiliki banyak sekali family, ya, ada arterivirus, ada ronivirus, ada coronavirus, ya, ada torovirus. Ini tidak semua menginfeksi manusia. Nah, tadi saya sampaikan, ya, dari ordo Nidovirales tadi yang memiliki genom yang paling panjang adalah, ya, coronavirus, ya. Dari corona, toro, roni, ya, atau arteriviridae, maka yang memiliki genom paling panjang itu adalah coronavirus. Nanti ini akan ada implikasinya pada saat kita membicarakan tentang mutasi dari virus corona. Nah, ini adalah phylogenetic analysis berdasarkan RDRP gene, RNA dependent RNA polymerase genes. Jadi coronavirinae subfamily itu terbagi menjadi 4 genus. Ya, ada genus alpha coronavirus, ada genus beta coronavirus, ada genus gamma coronavirus, dan ada genus delta coronavirus. Dan semuanya ini, semua genus itu menginfeksi animal. Adapun yang menginfeksi human adalah 2 genus, yaitu alpha dan beta. Ya, alpha coronavirus itu ada 2 yang menginfeksi manusia, yaitu NL63 dan 229E. Ya, sedangkan di genus beta coronavirus itu ada di subgrup 2A, yang menginfeksi manusia adalah OC43 dan HKU1. Ya. Dan 4 virus ini sudah kita kenal lama, ya, menyebabkan mild infection. Adapun virus corona yang menyebabkan outbreak itu semuanya juga berkumpul di beta coronavirus
subgrup 2B di sini, ya ada SARS dan ada MERS. Ini belum dimasukkan SARS-CoV-2 karena ini publikasi sebelum pandemi. Ya. Jadi SARS-CoV-2 belum dikenal di review ini. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, coronavirus, yaitu adalah large family, ada banyak sekali binatang yang bisa menjadi host untuk coronavirus, ada di kelelawar, ada di kucing, ya, ada di anjing, kemudian juga pig, swine, ya, kemudian ada di rabbit, ya, dan banyak hewan-hewan yang lain. Ya, ya. Meskipun demikian, dari berbagai animal host di sini, yang paling dikenal sebagai reservoir utama coronavirus yang itu nanti akan menginfeksi manusia, itu adalah yang coronavirus yang bersirkulasi di kelelawar atau di bat, ya, atau bat coronavirus, ya, yang paling atas ini, ya. Yang ini kebanyakan adalah di grup 1A. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, global distribution of low pathogenic coronavirus. Tadi saya sampaikan bahwasanya coronavirus itu ada 4 strain yang beredar luas di populasi. Ya. Ada NL63HKU1, OC43229E. Jadi keempat strain ini itu bersirkulasi di populasi. Dan uniknya, karakteristik utamanya adalah dia tidak menimbulkan kematian. Sehingga manusia yang terinfeksi oleh keempat strain ini, ya, itu hanya mengalami gejala penyakit yang ringan saja. Jadi ada gejala infeksi saluran pernafasan atas yang itu sifatnya ringan dan bisa sembuh sendiri. Ya. Prevalensinya mungkin kurang lebih 5-10% saja. Ya. Sehingga coronavirus itu dulu tidak dikenal sebagai virus yang menyebabkan kematian. Ya, sampai terjadi ada strain kelima yang muncul pada saat wabah di Cina pada tahun 2002-2003, yaitu SARS coronavirus. Baru setelah ada wabah SARS-CoV pada tahun 2002-2003, barulah saintis itu, ilmuwan mengenal bahwa coronavirus itu bisa menyebabkan wabah dan menyebabkan kematian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya coronavirus yang menyebabkan kematian dan menyebabkan outbreak besar pada dua dekade 20 tahun terakhir, ini semuanya berkumpul di subgrup 2B dalam beta coronavirus genus. Ya. Jadi yang dikenal pertama kali, ya, itu adalah outbreak pertama, itu adalah SARS-CoV. Ya, ini outbreak-nya mulai pada bulan November 2002, kemudian WHO menyatakan outbreak-nya itu selesai pada bulan Juli 2003. Ya. Ini ada SARS-CoV yang beredar di manusia, yang ini ditemukan yang identik, hampir identik, yaitu yang beredar di kivet, dan ini berasal dari kelelawar. Nah, kemudian ya, kurang lebih 20 tahun berikutnya kita mengenal SARS-CoV-2, ya, yang ini memiliki kemiripan dengan SARS sebelumnya, ya, dalam tingkat whole genome itu similarity-nya kurang lebih 80-84%. Nah, ini SARS dan SARS-CoV-2 ini menggunakan reseptor yang sama, yaitu ACE2. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Ya. Sedangkan yang MERS, ya, ini di subgenus yang berbeda. Jadi kalau SARS dan SARS-CoV-2 itu ada di subgenus Sarbecovirus. Sedangkan MERS-CoV, ya, ini wabahnya mulai pada bulan November 2012 di Jeddah. Pasien pertamanya itu ada di Jeddah, Saudi Arabia. Ya. Ini adalah di MERS coronavirus yang masuk dalam subgenus Merbecovirus. Ya. Ini adalah global distribution dari highly pathogenic coronavirus 2 sebelumnya, jadi SARS, coronavirus, dan MERS. Jadi SARS coronavirus, ya, itu ada di epicentrumnya, ada di Cina daratan di sini, ya, itu pada bulan tadi saya sampaikan November 2002. Sebetulnya agak mereda sampai bulan Januari.
sampai ada satu pasien dari Cina yang melakukan traveling bisnis ke Hong Kong pada bulan sekitar Februari 2003, ya. Nah, dari situlah kemudian ada second wave outbreak, ya, outbreak gelombang kedua SARS dimulai pada bulan November 2003, dan dari sini sebenarnya itu menyebar sampai ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi wabahnya tidak sebesar sekarang, hanya sekitar 25 negara dengan jumlah kasus sampai akhir wabah itu sekitar 8.000 kasus saja. Hanya sekitar 8.000 kasus dengan angka kematian itu sekitar 800 orang. Sehingga case fatality rate-nya CFR itu sekitar 10%. Nah, adapun MERS, ini outbreak-nya pertama kali ada di Jeddah. Sebelumnya untuk SARS coronavirus itu akhirnya virusnya tereradikasi, ya, dengan melakukan upaya-upaya yang kita lakukan sekarang, ya, ada isolasi, ada karantina, ya, ada community wide containment, kemudian ada pembunuhan besar-besaran intermediate host-nya, ya, supaya tidak ada lagi transmisi dari animal to human, ya. Jadi virus SARS itu sekarang eradicated, nggak ada lagi kasusnya. Nah, sedangkan virus MERS, ya, itu dimulai outbreak-nya pada bulan November juga pada tahun 2012 di salah satu rumah sakit di Jeddah, Saudi Arabia, ya, yang ini kemudian juga menyebar, ya, ke beberapa negara yang lain, ya, dan tidak sampai menjadi pandemi karena penyebarannya terbatas. Nah, pada sampai akhir wabah itu pasien yang tercatat, terkonfirmasi sekitar 4.000 dengan jumlah kematian kurang lebih 800 orang, sehingga CFR-nya kurang lebih 40%. Ya. Jadi dari wabah SARS dan MERS yang angka kematiannya paling tinggi itu adalah MERS coronavirus karena CFR-nya itu 40%. Dan beda nasib dengan SARS, MERS itu sampai hari ini kita masih dapatkan sporadic cases. Ya. Jadi masih ada laporan-laporan sporadis di mana pasien itu masuk ke rumah sakit karena terinfeksi MERS. Tapi kasusnya nggak banyak, jadi hanya sporadik saja. Nah, ini ada basic dari struktur genom dari coronavirus. Tadi saya sampaikan genomnya panjang 29 sampai 30.000 kilobase pair. Dari sepanjang itu 60% atau sekitar 2/3 genomnya yaitu mengkode non-struktural protein, ya, protein-protein non-struktural, ya, ada di ORF 1A 1B di sini, ya. Dan dia nanti ketika ditranslasi, dia ditranslasi menjadi poliprotein, ya, PP itu poliprotein yang nanti akan dipecah-pecah oleh host atau viral protease, ya. Nah, sisanya itu mengkode yang disebut dengan struktural protein, ya, protein-protein struktural. Ada protein S, spike, envelope, membran, dan nukleokapsid. Nah, dari keempat protein struktural ini, yang paling menjadi perhatian virologis adalah S, spike protein, yang ini banyak sekali penelitiannya. Ya, mengapa? Karena S inilah yang bertanggung jawab sebagai attachment protein ke dalam reseptor sel hostnya, yaitu ACE2 dalam kasus dalam kasus SARS coronavirus. Nah, di tengah-tengah struktural protein tadi ada protein-protein tambahan yang itu disebut oleh sebagai aksesori protein, ya. Ada 3A, 3B, 3C, 7A, 7B di sini. Yang ini secara umum, ya, itu bertanggung jawab dalam masalah virus host interaction. Jadi misalnya beberapa protein dari aksesori protein itu nanti dia akan berperan untuk memblok interferon signaling misalnya. Jadi ini lebih pada interaksi virus host interaction. Nah, genome structure dari SARS coronavirus ini juga sudah dipublikasikan, ya, sekitar bulan Februari 2020, dan ini kurang lebih sama dengan genom dari beta coronavirus yang lain yaitu SARS-CoV. Jadi 2/3 genomnya yaitu mengkode poliprotein 1AB. Ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya coronavirus itu adalah
virus RNA positif, sehingga dia nanti bisa berfungsi langsung sebagai messenger RNA. Ya. Nah, karena dia berfungsi langsung sebagai messenger RNA, maka dia harus mengikuti aturan ekspresi gene dari eukariot. Dia harus mengikuti gen expression dari eukaryotic cells. Yaitu dia ditranslasi menjadi satu protein yang panjang, ya, yang nanti baru akan dipecah-pecah. Jadi ini satu protein yang panjang sekali, ya, ya, dan tidak ada stop codon di antaranya, dari NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, 5, 6, 7, ya, sampai 16, ya. Ya, ini akan ditranslasi menjadi satu poliprotein yang panjang, ya, yang nanti baru akan dipecah oleh viral protease. Nah, di sini juga ada poliprotein yang lebih pendek, poliprotein 1A, ini karena ada suatu istilah yang disebut dengan ribosomal frame shifting. Ya, jadi ribosom itu ada slip di sebagian kodon, sehingga akhirnya dia berhenti di satu titik saja. Yang ini namanya poliprotein, sehingga nanti protein yang dihasilkan itu lebih pendek. Ya. Sedangkan struktur yang lain itu lebih apa ya, lebih lebih sama, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah replikasi dari coronavirus. Jadi tadi saya sampaikan, ya, yang bertanggung jawab sebagai attachment itu adalah spike, yang nanti dia akan berikatan dengan reseptor di ACE2. Dan setelah ada pengikatan ini, sebetulnya ada event yang lain, yaitu adalah fusion kompleks di sini, ya, yang ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi ada event yang lain, yaitu fusion yang diperantari oleh spike protein yang regio yang lebih bawah, ya. Baru setelah itu masuk melalui proses endosom. Nah, setelah masuk ke dalam sitoplasma, genom dari coronavirus nanti akan dikeluarkan, ya. Jadi ada genomic RNA. Dan tadi saya sampaikan, ya, karena ini adalah positive sense, sehingga ketika sudah dikeluarkan ke dalam sitoplasma dan dikenali oleh ribosom, dia bisa langsung ditranslasi menjadi protein. Dan protein pertama yang ditranslasi melalui proses ini itu adalah NSP, ya, yaitu poliprotein 1AB dan poliprotein 1A. Ya, dan tadi saya sampaikan ini adalah protein yang panjang sekali, ya, protein yang sangat panjang, berbeda dengan eukariot, ya. Jadi kalau eukariot itu satu messenger RNA, satu protein, ya, berbeda dengan virus corona ini, di mana satu messenger RNA itu bisa mengkode banyak sekali protein karena tidak ada stop codon di antaranya. Nah, setelah itu ada proteolisis yang berfungsi untuk memecah-mecah virus protein tadi, ya, yang poliprotein NSP1A 1B ini itu semuanya berfungsi sebagai replicase transkriptase kompleks, ya, yaitu yang bertanggung jawab untuk terjadinya proses replikasi atau proses transkripsi dari genomnya. Nah, setelah protein-protein NSP ini diproduksi, yang ini semuanya bertanggung jawab untuk mereplikasi genomnya, baru kita mendapatkan replikasi genom dari positif menjadi negatif, dan negatif ini akan menjadi template untuk sintesis dari positif RNA. Nah, gimana dengan translasi dari struktural protein, yaitu N, S, E, dan M tadi? Maka translasi dari struktural protein itu coronavirus itu melakukannya dengan mensintesis yang namanya subgenomic mRNA. Jadi satu genom itu tidak ditranskripsi secara utuh panjangnya, tapi panjangnya itu beda-beda. Ada yang panjang di sini, ada yang lebih pendek, ada yang lebih pendek. Nah, setiap segmen, ya, itu nanti akan berfungsi sebagai template untuk translasi dari satu struktural protein. Jadi yang pendek ini akan mengkode S misalnya, atau yang lainnya, ya. Dan kita bisa bayangkan di sini, ya, kalau misalnya ada dua strain corona yang menginfeksi sel host yang sama, nanti akan mendapatkan kumpulan dari subgenomic mRNA yang berbeda-beda. Dan kalau ini menjadi template untuk replikasi, nanti akan terjadi proses rekombinasi genetik
antara dua virus corona yang berbeda. Jadilah kita mendapatkan strain baru. Ya. Nah, setelah semuanya itu diproduksi, ya, genomnya tersintesis, kemudian struktural proteinnya itu tersintesis, baru nanti dilakukan assembly. Ya. Nah, baru ketika dilakukan assembly, ya, itu assembly, ya, baru nanti dirilis ke dalam keluar sel. Nah, replikasi coronavirus itu terjadi di suatu tempat yang namanya double membrane vesicles, yaitu yang berasal dari retikulum endoplasma. Ya, replikasi virus, ya, itu terutama lagi adalah virus-virus RNA, yaitu tidak dilakukan di sitoplasma. Mengapa demikian? Karena di sitoplasma itu banyak sekali ada sensor untuk viral RNA atau viral DNA. Sehingga kalau nanti replikasi itu di sitoplasma itu nanti akan menimbulkan respon interferon, akibatnya replikasi akan terhambat. Oleh karena itu strategi virus termasuk virus corona adalah mereka bersembunyi di suatu vesikel khusus yang berasal dari retikulum endoplasma. Dan ini memiliki keuntungan yang lain agar supaya NSP protein itu bisa terkonsentrasi di suatu daerah, ya, sehingga nanti efisien dalam hal transkripsi dan juga replikasi genomnya. Nah, ini adalah coronavirus diversity, ya, yang tadi saya sampaikan, ya, karena ini adalah virus RNA, dan karakteristik dari virus RNA secara umum adalah dia memiliki mutation rate yang sangat tinggi. Ya, mutation rate-nya sangat tinggi. Ya, mengapa? Karena sintesis genomnya itu dilakukan oleh enzim RNA dependent RNA polymerase yang ini tidak memiliki proofreading capacity. Tidak bisa melakukan koreksi jika terjadi kesalahan dalam pemasangan basa. Nah, akan tetapi virus corona ini memiliki keunikan tersendiri. Mengapa? Karena ternyata dia itu memiliki aktivitas exonuklease. Artinya apa? Artinya kalau itu terjadi kesalahan dalam melakukan replikasi genom, itu nanti bisa dikoreksi. Nah, inilah salah satu karakteristik dari virus corona, yaitu mutation rate-nya itu mungkin bisa jadi lebih rendah dari coronavirus yang umum. Sehingga kontribusi mutasi untuk terjadinya variasi baru ini kurang signifikan. Yang lebih signifikan dalam menimbulkan variasi baru virus adalah adanya rekombinasi genetik. Yang ini para ilmuwan mengkalkulasi sekitar kurang lebih 25% rekomendasi genetiknya. Jadi rekomendasi genetik itu berbeda dengan mutasi, karena mutasi itu bisa jadi hanya 1-2 titik, sedangkan rekomendasi genetik itu adalah perubahan satu segmen karena dia ada segmen lain yang berasal dari virus yang lainnya. Nanti akan lebih jelas gambaran rekombinasi ini di slide berikutnya. Nah, kemudian tadi saya juga sampaikan, sebagai virus RNA yang paling panjang, coronavirus itu memiliki banyak kesempatan untuk mengubah-ubah genomnya, sehingga dia bisa memodifikasi, ya, sehingga dia bisa melakukan mutasi, ya. Dan ini berbeda dengan virus-virus yang genomnya pendek. Kalau genomnya pendek bisa jadi itu adalah minimal gene yang dia butuhkan untuk hidup. Ya. Sehingga kalau ada mutasi bisa jadi letal, kemungkinan letal lebih tinggi. Berbeda dengan virus-virus yang genomnya itu lebih panjang, apalagi yang paling panjang semacam corona ini. Sehingga Sehingga mutasi di satu titik mungkin masih bisa dikompensate oleh aktivitas yang lain. Sehingga kemungkinan mutasi yang sifatnya letal itu menjadi lebih rendah. Ini kalkulasi atau prediksi hipotesis secara umum. Ya, ini tadi saya sampaikan adalah rekomendasi genetik itu adalah suatu fenomena yang sangat umum terjadi di virus corona. Ya, bisa kita lihat di SARS coronavirus strain TOR2 ini. Ya, ternyata dari gen yang sangat panjang ini, ternyata gennya itu adalah hasil rekombinasi. Ya, bisa di tengah sini, ya, NSP9-nya, ya, misalkan di sini, itu ternyata berasal dari grup tiri coronavirus, yaitu IBV infectious bronchitis virus, ya, di sini. Jadi ada satu segmen IBV yang nemplok ke sini, atau nemplok juga di titik yang lain. Ya. Kemudian ternyata dia juga hasil rekombinasi dengan grup 1 coronavirus, yaitu 229E di sini, warna ungu.
Begitu juga virus SARS yang bawah ini, yang strain NC004718, ya ini juga ternyata hasil rekombinasi dari banyak strain. Ada bat coronavirus, ada bovine coronavirus, ada mouse hepatitis virus, ya, dan lain-lain. Jadi ini gambaran rekombinasi genetik yang sangat masif terjadi di coronavirus, yang itu adalah berkontribusi terhadap adanya strain-strain baru yang menginfeksi manusia. Nah, sehingga kita mengenal ada model coronavirus itu semacam ini, ya. Jadi reservoir utamanya itu adalah yang ada di kelelawar, yang digambarkan di sini ada biru, ada coklat, ada merah, ya. Nah, kemudian kalau virus-virus ini menginfeksi sel host yang sama, maka kemungkinan akan terjadi rekombinasi genetik menghasilkan rekombinan virus yang ada saya gambarkan di sini, ya. Ada virus dengan satu gen itu berasal dari satu potongannya, itu ada yang berwarna merah, ada yang coklat, ada yang biru, ya, atau yang lainnya. Bisa jadi hanya rekombinasi dari 2 strain yang berbeda, 2, 3, 4 strain yang berbeda. Nah, ketika ini nanti akan melakukan cross species transmission, sehingga dia yang hostnya itu asalnya hanya di kelelawar, ketika dia memiliki karakter baru, maka dia bisa berpindah host. Yang ini yang kita lihat, ya, dari wabah sebelumnya, wabah SARS, wabah MERS, SARS-CoV-2 ini belum tahu kita host intermediate hostnya apa, ya, baru kemudian pindah ke manusia. Ya. Ya. Ini adalah gambaran dari Huanan Wildlife Market di Wuhan sana, yang ini ditutup oleh pemerintah Cina pada tanggal 1 Januari 2020. Ya, mengapa? Karena kurang lebih 60% kasus SARS-CoV-2 pertama kali itu ternyata memiliki riwayat kontak dengan pasar ini. Nah, sebetulnya ini bukan kejadian yang baru di mana pasien-pasien pertama SARS atau MERS itu memiliki riwayat kontak dengan binatang. Kita telah mengenal ini di 2 wabah sebelumnya, yaitu wabah SARS dan wabah MERS. Di wabah SARS 2000 di wabah SARS 2002, ya, pasien-pasien itu ternyata mereka memiliki riwayat kontak dengan kifet. Ya, kifet dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahan yang paling mendekati adalah luwak, ya, kifet di sini. Dan event ini, perpindahan dari event kifet ke luwak ini itu belum lama terjadi, ya. Kemudian setelah wabah SARS-CoV 2002 ini, kemudian ilmuwan berhasil mengidentifikasi virus yang mirip yang ada di kifet. Ya. Ya. Akan tapi dari hasil analisis genetik, ya, peredaran corona di kifet ini belum lama, sehingga ini tidak mungkin menjadi menjadi sumber langsung virus SARS yang menginfeksi manusia. Baru setelah itu ditemukan virus SARS yang mirip yang beredar di kelelawar. Ya. Ya. Barulah kemudian, ya, dikenal transmisi dari kelelawar ke kifet ke SARS coronavirus ini untuk SARS. Nah, begitu juga dengan wabah MERS. Pasien-pasien pertama wabah MERS itu tidak memiliki riwayat kontak dengan kelelawar, tapi mereka memiliki riwayat kontak dengan unta. Ya. Dan benar berhasil virus yang mirip dengan MERS itu berhasil diidentifikasi dan ada di unta. Nah, akan tapi unta ini juga tidak dikenal sebagai natural host untuk virus corona. Nah, setelah itu kita cari lagi bahwa ternyata ada virus mirip MERS yang itu beredar di kelelawar. Dan uniknya, ya, events, ya, dari kelelawar ke unta ini telah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Ya, mengapa? Ya, karena para ilmuwan itu mengkoleksi serum unta dari tahun 80-an, kemudian mereka tes apakah memiliki antibodi terhadap MERS. Nah, setelah dites dan ternyata positif, ya, sehingga sebetulnya event cross species transmission dari kelelawar ke unta ini sebetulnya eventnya lama sekali. Jadi adaptasi MERS-CoV di unta ini sangat lama, sampai pada satu titik di mana dia menimbulkan wabah. Nah, bedanya dengan wabah SARS adalah ini angka kesakitannya tinggi. Tadi SARS itu 10%, MERS itu 40%, sehingga mayoritas pasien yang terinfeksi SARS atau MERS itu mereka merasakan gejala sakit, sehingga mereka akan langsung mencari rumah sakit.
Nah, karena mereka langsung mencari rumah sakit, itu akhirnya mereka bisa dilakukan isolasi lebih cepat. Demikian pula bisa dilakukan containment yang lebih cepat, sehingga wabahnya tidak besar. Ya, SARS itu 8.000 kasus, MERS itu 4.000 kasus, berbeda dengan SARS-CoV sekarang yang sudah menginfeksi lebih dari 2 juta orang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka ini masuk ke rumah sakit, maka akan terjadi hospital outbreak, ya, wabah di rumah sakit. Ya. Akan tapi bedanya wabah di rumah sakit itu lebih mudah dikendalikan daripada wabah yang terjadi di komunitas. Sehingga ini yang menjadi salah satu alasan mengapa wabah SARS dan MERS itu tidak meluas. Nah, ini adalah analisis filogenetik ya yang tadi menunjukkan bahwasanya asal usul SARS dan MERS itu adalah yang berasal dari virus yang beredar di kelelawar ya. Ini adalah virus SARS di sini ya, yang saya tunjuk dengan ini, dan ini adalah virus bad coronavirus yang juga mirip ditemukan di kelelawar. Demikian pula ada MERS coronavirus yang ini, itu juga ditemukan bad coronavirus yang lebih singkat. Nah, ini adalah analisis rekombinasi dari SARS coronavirus, ya, analisis similarity analysis. Kita dilihat di sini untuk area spike glycoprotein itu similarity-nya rendah. Artinya apa? Artinya sebetulnya regio sini itu adalah hasil dari rekombinasi yang tidak diketahui itu strain mana. Ya, sehingga ini variasinya sangat tinggi sekali. Sehingga ini juga menunjukkan bahwasanya ya rekombinasi genetik itu adalah di antara driving factor munculnya virus SARS-CoV-2 yang itu nanti akhirnya beredar di masa manusia. Ya. Nah, ini juga. Nah, sekarang kalau SARS coronavirus 2 itu asal-usulnya dari mana? Ya, ini adalah publikasi di antara publikasi pertama yang melaporkan adanya outbreak pneumonia di Wuhan sana. Ya, ini yang beta coronavirus Wuhan ini adalah virus yang diisolasi dari 3 pasien pertama yang diisolasi. Nah, setelah dilakukan analisis filogenetik, ternyata dekat sekali ya, dengan 2 strain coronavirus, ya, yaitu SARS-CoV ZXC21 dan ZC45 di sini. Ya, akan tapi kalau kita lihat di sini, ya ini ada di 2 klaster yang berbeda. Ini satu klaster, dan coronavirus yang ada di kelelawar ini satu klaster yang lain, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ini sangat kecil kemungkinan bahwasanya manusia, pasien-pasien pertama di Wuhan itu terinfeksi langsung coronavirus itu berasal dari kelelawar. Ya, ini satu pertimbangan. Kalau kita melihat bentuk topologi dari phylogenetic analysis semacam ini, karena ini klasternya jauh, ya, agak jauh klasternya. Nah, setelah itu, ya ilmuwan mencari lagi strain bad coronavirus yang juga mungkin beredar di kelelawar. Ya, ya. Dan ditemukanlah strain lagi, yaitu RATG13, yang ternyata ini secara genom similarity-nya itu lebih dekat. Ya. Ya, kita lihat di sini itu ada satu klaster, ya, yang ini genom similarity-nya itu lebih dekat. Ya. Begitu juga dari sisi whole genome atau dari sisi RDRP. Ya, RDRP itu sangat digemari untuk melakukan analisis filogenetik karena dia regionya relatively conserved, ya, sehingga itu lebih stabil dibandingkan dengan regio yang lain. Ya. Sehingga ini. Nah, akan tapi kalau kita melihat analisis semacam ini, ada pertimbangan lain yang mengatakan bahwasanya kecil kemungkinan coronavirus yang ada di manusia itu mereka dapat langsung dari kelelawar. Ya, mengapa? Karena tidak ada kelelawar yang dijual di Huanan Market. Padahal kurang lebih 60% kasus yang pertama itu mereka memiliki riwayat expose ya dengan pasar tersebut. Nah, sedangkan kelawarnya saja tidak dijual di sana. Nah, selain itu juga ada
pertimbangan yang lain bahwasanya pada saat bulan November atau bulan Desember itu kelelawar di Cina itu sedang mengalami hibernasi. Ya, sini mungkin teman-teman biologi lebih paham siklus ini. Ya. Tapi itu yang disampaikan di beberapa paper bahwasanya ya kelelawar itu mengalami hibernasi sehingga kemungkinan adanya direct kontak antara manusia dengan kelelawar itu juga menjadi rendah. Nah, kemungkinan yang lain juga kita berkaca dari analisis sebelumnya yaitu SARS dan MERS yang itu ada hewan perantaranya. Ya. Sehingga ini benar bahwasanya sebetulnya kalau kita melihat analisis tadi itu sebetulnya wabah ini sudah bisa diprediksi. Ya, ini adalah paper yang diterbitkan oleh para ilmuwan virologi di Wuhan, ya, yang apa, yang mereka sudah bisa memprediksi ini pada bulan Maret 2019 dan prediksi mereka terbukti. Nah, sekarang pertimbangan yang lain adalah kita harus mempertimbangkan bagaimanakah struktur dari S proteinnya. Tadi saya sampaikan bahwasanya S itu adalah protein yang paling bertanggung jawab ya, untuk adanya interaksi antara virus dengan hostnya. S ini akan berikatan dengan angiotensin converting enzyme ya, dan dia memiliki dua subunit ya, ada S1 subunit yang ini yang menghadap ke atas, yang ini nanti akan berikatan dengan ACE2, dan ada S2 subunit yang ini yang lebih dalam ya, yang ini lebih conserve ya. Dan kalau kita lihat regio yang paling variabel itu adalah yang atas, yaitu yang mereka berikatan dengan ACE2. Yang lebih conserve adalah yang bawah, yang lebih dalam di sini karena dia nanti akan berfungsi sebagai fusion. Sehingga kalau kita melihat, kita bisa menganalisis regio S ini, kita mungkin bisa melakukan analisis dari mana asal usul virus SARS-CoV-2. Nah, virus S sub S-nya tadi saya sampaikan itu ada dua subunit, ada S1 subunit dan ada S2 subunit. S1 subunit adalah yang mereka memiliki yang namanya reseptor binding domain, ya, RBD, reseptor binding domain. Ya. Nah, analisis sebelumnya dari regio-regio isi di sini ada beberapa asam amino yang sifatnya kritis, yang itu bertanggung jawab dalam interaksi terhadap ACE2 yang dikotakin di sini. Ada L, ada F, ada ini. Dan uniknya SARS-CoV-2 itu berbeda dengan SARS-CoV. Ya. Hanya satu yang sama, yaitu Z yang ada di sini. Gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 itu akan berbeda asal-usulnya dengan SARS-CoV. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita melihat analisis dari RATG13, bad coronavirus yang tadi saya sebutkan, ternyata untuk regio yang dikotakin, itu yang sama hanya satu. Hanya L saja di sini. Sedangkan regio yang lain itu berbeda. Nah, gimana dengan ada kemudian yang ini nanti akan saya sebutkan, yaitu ada pangolin coronavirus. Ya. Pangolin itu bahasa lainnya adalah terenggiling. Nah, ternyata kalau kita menganalisis coronavirus yang berasal dari terenggiling, itu ternyata dari sisi reseptornya itu ada 4 atau ada berapa ini yang sama? Ada 5 yang sama. Ya. 5 dari 6 itu sama. Ya. Atau malah sama semua ya di sini. Nah, ya, ini sama semua. Sehingga dari sini, kemudian para saintis berpikir jangan-jangan ya SARS-CoV-2 ini berasal dari pangolin coronavirus atau coronavirus yang beredar di terenggiling. Nah, sehingga kemudian ya ini akhirnya ada publikasi yang belum lama di Nature ya, ini masih pre-proof ya, yang mereka lakukan adalah terenggiling itu di Cina itu adalah hewan ilegal ya. Nah, itu mereka belum lama melakukan operasi besar-besaran illegal trafficking ya, kurang lebih setahun yang lalu, dan mereka punya koleksi coronavirus yang beredar di terenggiling. Nah, kemudian mereka lakukan analisis genetiknya. Nah, dari analisis genetik di sini ternyata ada 2 strain yang dekat ya dengan beta coronavirus dari Wuhan. Ya, yang ini tidak lagi-lagi ini juga tidak satu klaster dengan yang ada di pasien. Ini klasternya berbeda. Ya. Sehingga di sini juga masih menimbulkan tanda tanya. Kalau ini adalah intermediate host, mengapa kok klasternya itu beda sekali? Ya. Masih klaster yang berbeda. Ya. Ya, akan tapi kalau kita lihat ya ini adalah publikasi juga yang membandingkan antara kelelawar dengan pangolin ya. Kalau dari sisi whole genome itu kelelawar lebih dekat ya.
ya, era pangolin coronavirus lebih jauh. Tapi kalau kita hanya menyempitkan analisis itu hanya ada di spike proteinnya saja, maka pangolin coronavirus itu lebih dekat dengan human coronavirus Wuhan, ya, yang teridentifikasi di Wuhan. Ya. Sehingga dari sini, ya, para ilmuwan kemudian membuat suatu simulasi bahwa bisa jadi yang menjadi asal usulnya itu adalah kelelawar, kemudian ini beredar ke pangolin, kemudian ini baru ada event tertentu di sini baru diidentifikasi bahwa baru kemungkinan menginfeksi manusia. Nah, ini adalah evolusi SARS coronavirus selama pandemi pada tahun 2003, ya, bahwasanya ketika virus itu menginfeksi manusia itu juga mengalami evolusi, yang ini juga kita alami ketika kita mengalami wabah SARS, ya. Ini adalah analisis strain-strain corona SARS coronavirus yang didapatkan pada saat awal wabah, ya, di tengah-tengah terjadinya wabah, kemudian pada saat akhir wabah, dan ternyata untuk spike proteinnya ini sangat dinamis, adanya mutasi, ya, ada D kemudian menjadi G, ya. Nah, dan inilah yang kita khawatirkan, ya. Ini adalah yang pada SARS-CoV 2002, ya, pada saat awal wabah, ya, itu kita mengidentifikasi strain-strain yang berwarna ungu yang digambarkan di sini, dan kemudian pada sekitar 2 minggu setelahnya kita sudah lagi dapatkan, ya, strain yang lebih baru lagi yang berwarna biru di sini, dan sampai pada bulan Maret, ya, ini kurang lebih sebulan yang lalu itu kita sudah mendapatkan strain-strain yang diverse, ya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang coklat, oranye, dan seterusnya. Ya. Sehingga ini sampai, ya, kita bisa mengupdate informasi ini secara real time di website ini, ya. Ini adalah strain coronavirus yang ada di Wuhan, ya, yang digambarkan dengan strain berwarna ungu, kemudian ketika beredar ke Europe itu sudah di warna yang lain, kemudian ketika beredar di di Europe, di Amerika itu juga dengan warna yang lain. Nah, beberapa publikasi mereka menganalisis berdasarkan gen tertentu, kalau nggak salah ini adalah analisis berdasarkan ORF8, ya, itu mereka mengidentifikasi dua subtipe, yaitu dua subtipe L dan subtipe S, ya, yang ini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, subtipe L itu pada awalnya dominan sekali 96%, kemudian di sekitar minggu kedua wabah itu sudah diambil dominasinya oleh S-type. Nah, ini adalah hanya analisis genetik, ya. Kalau kita menghubungkan dengan apakah S itu lebih virulen, apakah S itu lebih transmissible, ya, itu juga harus butuh penelitian lebih lanjut, ya. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran bahwasanya ini mungkin ada terjadi, ya, variasi yang nanti akan kita lihat bagaimana nanti sampai akhir terjadinya wabah, gimana nanti variasi genetik untuk SARS-CoV-2 dan apa implikasinya terhadap genotipnya. Ya, ini juga analisis yang lain yang mengidentifikasi adanya beberapa clade di sini A, B, ya, D gitu. Ya. Ini nggak usah. Ya. Kemudian saya hanya mengingatkan bahwasanya untuk kita menghadapi zoonotic disease itu kita butuh One Health approach, ya, karena ini penyakit yang berasal dari hewan kemudian menginfeksi manusia itu tentu dokter, ya, kami yang di kedokteran itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita butuh sekali lintas sektor, ya, kita butuh teman-teman biologi yang karena mereka lah yang nanti akan mempelajari dari sisi animalnya, kita butuh teman-teman dari kedokteran hewan, ya, karena ini adalah ranah dari teman-teman di biologi dan kedokteran hewan, ya. Sedangkan ketika nanti sudah menginfeksi manusia, kemudian satu sakit di rumah sakit, nah itu tugas-tugas dari kami, ya, yang di kedokteran untuk bisa merawat, kemudian yang lain-lain. Jadi ini adalah salah satu, ya, aspek yang harus kita perhatikan bahwasanya untuk kita bisa menanggulangi wabah semacam ini itu tidak hanya dibutuhkan satu disiplin ilmu saja, tapi juga banyak disiplin yang kita butuhkan sehingga kita bisa lebih memahami bagaimanakah biologi, bagaimanakah evolusi, bagaimanakah mutasi dari SARS-CoV-2. Ya, ini yang terakhir yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Nastiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hakim. Apakah ada pertanyaan bisa dituliskan di chat nanti? Dr. Hakim mungkin masih ada sekitar 5 menit waktu, ya, untuk menjawab. Silakan.
Di chat ya, chatnya sebentar saya Sebelah belum. kanan, sebelah kanan Sebelah, Dok. sebelah Klik kanan. aja di tengah, nanti sebelah kanan ada tulisan chat. Sudah temu Dok. Ada Uh, satu, diklik di oh ya, oh tengah ya, itu, ya. Di kanan ada pertanyaan dari Mbak Umi Salamah ya. ya. Apakah semua jenis coronavirus memiliki cara penularan yang sama? Misalkan kalau COVID-19 kan menurut lewat droplet, ya. Kurang lebih sama ya cara penularannya karena ini adalah penularan lewat utamanya adalah lewat saluran pernafasan. Akan tapi terkadang ada beberapa uh, ada cara penularan yang mungkin bisa jadi lebih dominan. Misalnya gini, saat wabah SARS-CoV 2002 itu tadi saya sampaikan itu ada pasien traveling ke satu hotel di Hong Kong, ya. Kemudian dia menginap di hotel. Nah, ternyata outbreak-nya yang ada di hotel itu adalah berdasarkan saluran air, ya. Jadi fekal oral transmission. Nah, SARS-CoV-2 ini juga ada penularan lewat droplet, ya. Sekarang juga ditengarai mungkin airborne karena WHO menganjurkan semua untuk memakai masker di luar ketika aktivitas di luar gitu. Jadi kurang lebih sama meskipun bisa jadi satu mode transmisi itu lebih dominan dibandingkan mode transmisi yang lain. Untuk yang pertanyaan kedua, untuk wabah coronavirus MERS dan SARS seperti wabah sekarang di mana orang tanpa ini berbeda ya. Jadi itu satu slide tadi yang saya lewatin karena menurut saya kurang apa ini. Jadi untuk wabah SARS dan SARS-CoV-2 ini karakteristiknya berbeda dan itulah yang menyebabkan kita wabah SARS-CoV-nya itu lebih parah dibandingkan dengan wabah SARS. Mengapa? Karena kalau wabah SARS itu pasien itu baru bisa mentransmisikan virusnya ketika dia muncul gejala. Ya, jadi setelah dia mengalami periode onset simptomnya muncul, baru itu adalah fase di mana dia bisa menularkan virus ke orang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika orang yang sudah muncul gejala ini lebih besar kemungkinannya dia akan pergi ke rumah sakit, kemudian dia akan diisolasi di sana. Sehingga containment-nya itu lebih mudah. Berbeda dengan SARS-CoV-2, ternyata banyak menunjukkan bahwasanya SARS-CoV-2 ini individu-individu yang terinfeksi itu bisa jadi dia sudah bisa mentransmisi virusnya sebelum dia muncul gejala. Nah, kalau dia belum muncul gejala, artinya dia bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Dia gejala atau mungkin ada gejala tapi ringan, sehingga dia tidak aware bahwasanya dia terinfeksi. Dan inilah salah satu faktor mengapa COVID-19 ini menjadi pandemi yang lebih parah dibandingkan dengan SARS atau MERS. Karena apa? Karena salah satu faktornya adalah angka kesakitannya itu lebih rendah. Ya, kalau kita lihat angka kematiannya, SARS-CoV-2 ini hanya 5%. Ya, dibandingkan dengan SARS yang 10%, dibandingkan lagi dengan MERS yang 40%. Nah, apa implikasinya? Orang-orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 itu bisa jadi mereka tidak sadar bahwa mereka itu terinfeksi. Akibatnya itu mereka tidak lari ke rumah sakit. Mereka jalan-jalan kemana-mana, mentransmisikan virus ini ke banyak orang, semakin banyak orang yang terinfeksi. Ini ciri atau salah satu karakter yang dimiliki oleh SARS-CoV-2. Dok, saya mau bertanya berapa lama virus ini bisa bertahan di luar inang? Ini ada publikasinya di New England Journal of Medicine belum lama ya, dan mereka melihat mereka menginokulasikan SARS-CoV-2 ini di beberapa permukaan, ya ada di aluminium, ada di tembaga atau yang lain-lain, dan tergantung dari jenis permukaannya itu angka daya tahannya berbeda. Ada yang bertahan sampai 4 sampai 6 jam, ada yang bisa bertahan sampai 24 jam. Dan ini yang menjadi dasar mengapa kita harus melakukan desinfeksi permukaan-permukaan yang sering disentuh oleh tangan manusia. Ya, karena apa? Karena mungkin saja bisa ada virus yang bertahan di situ. Kalau melihat siklus hidupnya berbeda dengan virus yang lain karena COV tidak masuk ke nukleus dan bereplikasi di sana. Benar, ini virusnya tidak sampai masuk ke dalam nukleus, tapi saya sampaikan ini adalah virus positif RNA, ya, untuk bisa ditranslasi dia bisa langsung nempel ke ribosom. Nah, kemudian untuk replikasi dan transkripsi dia tidak butuh sel-sel protein dari host, sehingga cukup di membran retikulum saja itu sudah cukup, ya. Dan
Dan ini tidak seperti virus HIV atau virus-virus yang lain yang dia akan masuk integrasi ke nukleus, ya. Sehingga kemungkinan SARS-CoV-2 ini untuk bisa menimbulkan genetic abnormalities pada manusia itu tidak ada. Ya, beda dengan virus-virus yang lain yang itu bisa menjadi oncogenic virus, ya. Dia bisa menyebabkan kanker, ya, dan lain-lain. Mungkin itu ya, apa pertanyaannya sudah terjawab sepertinya.